Beruntunglah, kata Nabi, orang yang menghabiskan usianya dan umurnya sejauh mana dia mengenal Allah. Orang kadang bangga Pak dengan titelnya, S1, S2, sampai S3, bahkan S-teler. Nah sabah dia nak agak sih nah runtuh nih hebatnya Pak disengengin nasarolena. Tetapi S3 doktor tidak kenal dengan Allah. Ini bukan pintar namanya Pak, ini justru bodoh. Dalam pandangan agama, kedudukan ilmu yang sesungguhnya adalah sejauh mana dia takut kepada Allah, dia kenal Allah, maka sejauh itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kepandaian. Maka orang yang pandai dalam pandangan agama, ya sing itu acai. Ia naritu tahu engke mi tahu tong-tong dari Allah taala. Namo siaga ganna lampe na yoro titelna. Nah kunin nami tahu dari Allah taala ai tania to acai itu. Ya ku ya to bengo. Nah sabab magi yang menentukan barometer pandai atau bodohnya seseorang di hadapan Allah, sejauh mana manusia itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, untuk bisa mengenal Allah ini bukan melalui perdagangan, bukan melalui pertanian, bukan melalui usaha dan lain sebagainya. Tetapi untuk mengenal Allah tidak ada jalan, yaitu dengan usaha atas agama. Karena hanya di dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam joka untuk sampai makadeniga rupung Allah taala. Suatu ketika Nabi Ibrahim berjalan, engka naruntu, yaitu bintang-bintang yang bercahaya di langit. Maka di Nabi Ibrahim ay yanai pung Allah taala. Unruan nama tanre, kemudian bercahaya lagi. Tapi tiba-tiba tidak lama bintang itu pun tenggelam dan tidak kelihatan lagi oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ai tanya pung Allah taala, menengka pung Allah taala lenyek. Tidak kelihatan oleh cahaya-cahaya yang ada di sekelilingnya. Maka dia pun melanjutkan perjalanan. Dia temui lagi bulan. Wah, maka dah iya nih pung Allah taala. Ini lebih besar lagi daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin kecil, ini besar, baru cahayanya juga tambah banyak, tambah terang. Tapi begitu bulan tenggelam Bapak Ibu sekalian, maka di Nabi Ibrahim tanya pun Allah taala, Allah tidak mungkin tenggelam. Akhirnya Allah pun memberikan dia hidayah dan petunjuk. Ini memberikan satu hikmah Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam usaha mencari dan mengenal siapa itu Allah memang perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan harta, perlu pengorbanan perasaan, waktu, pikiran, materi, bahkan diri kita sendiri dibutuhkan. Coba kita lihat bagaimana proses Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengenalkan Allah kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum, sehingga mereka betul-betul yakin bahwa apa yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan main-main. Sehingga untuk mampu menguasai seluruh apa yang ada di sekeliling mereka, maka yang pertama mereka perbaiki adalah keyakinan dan pengenalan mereka. Ya kung tahu Pak, maka singi tahu na hubungan Allah Ta'ala, maka anjay hubungan lalu hubungan Allah Ta'ala, maka dia ini tidak takut sama siapapun kecuali kepada Allah. Dia hargai orang, dia hormati orang, tetapi hanya karena perintah Allah. Coba natanya perintah Allah Ta'ala, dia nana hargai tahu, hanya karena perintah Allah. Karena kenapa? Mengajak pemikiran manusia dari yang tadinya takut kepada makhluk menjadinya takut kepada Allah. Maka inilah perintah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi yang pertama beliau ajarkan di Mekah adalah bagaimana mengenal Allah. 10 tahun Nabi tapak gurangi di Mekah. Jadi untuk memasukkan yakin iman kepada Allah 10 tahun apa?
Nama cawe dami untuk pau yero la ilaha illallah masukkan ke dalam hati, sejak kami bawa nih, antara mulut dengan hati. Satu jengkal saja jaraknya, tetapi lamanya Nabi mengajarkan ini kepada sahabat 10 tahun. Begitu dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi. Sehingga riwayat menceritakan watunna nabita mate yero pangulut tau Umar, karena begitu dia yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak disalahkan keyakinannya Umar. Maka dei sahabat ya Umar mate nabita dia nak percaya Umar, maka deh beli kok. Maka ini itu warani puade, maka dia mati Muhammad, saya akan tebas batang lehernya. Langsung dihunus perannya Umar. Maka ini poni gare, maka ini karena mati Nabi Muhammad. Coba Pak, artinya on rotihan aku mati Nabi Muhammad. Karena takjub dan kekagumannya Umar kepada Rasulullah SAW. Wih, tapa engke Abu Bakar peringerangi Umar, maka dia haringerak ko Umar. Ini Nabi tatanya pun Allah Ta'ala. Alena tahu mato Nabi sallallahu alaihi wasallam ari ngerako aja muntah kaburo. Artinya apa? Abu Bakar meyakinkan bahwa Nabi Muhammad hanya menyampaikan, mengajak manusia yang tadinya yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Coba Pak, jadi kepada Nabi sendiri sahabat tidak mau terlalu melarutkan kekagumannya, sekalipun beliau seorang rasul dan Nabi juga ajarkan seperti itu. Makanya watunna umatna Nabi Isa mengakui maka di Nabi Isa anakna pun Allah Ta'ala. Teri-teri Nabi Isa mengkelingi, teri-teri Nabi Isa makanya dia jenang kau upak guruangi maka dia iya anakna pun Allah Ta'ala, makin ngakui maka dia anakna pun Allah Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi Pak, dikabulkanlah doanya Nabi Isa ketika nanti kiamat dia akan turun kembali noimatulilino untuk palempu yero risalah kenabianna, tetapi bukan dia sebagai nabi tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di itu sesuai dengan permintaannya. Waktu namo pa mencaji nabi, maka dia puang pancaji kak nabi akhir zaman. Nah sebab dia tahu kelebihannya umatnya Muhammad. Maka dia mengatakan dia cocok nasabah engkau Nabi propas saja. Maka dia Nabi Isa ya paling kudeta terima proposal pertama aku tidak diterima, maka Nabi Isa mengajukan proposal kedua. Sehingga nanti akhir zaman Pak milu ni matu kamalino, maka turunlah Nabi Isa. Tapi bukan sebagai nabi, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meluruskan itu keyakinannya umatnya, kaumnya. Apa yang pertama dia lakukan nakono nirilino, maka dia kumpulkan seluruh orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa maka deh magina sede mo ciori anu pure na Pak Guru Muhammad na justru ieu tu paterui palempui sininna risalah ke nabi pure ubawa alena paterui, dan dia nabi khatamul anbiya'i wal mursalin pacapurna sina nabi ciori. Sehingga begitu marahnya Pak Nabi Isa sampai-sampai seluruh kayu-kayu salib na pulau-pulau mana dia patahkan dan seluruh babi-babi dibunuh oleh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini bukti bahwa seluruh nabi yang mana nabi mengajarkan bagaimana kenal dengan Allah. Apa kau irisan nih Pak, makanya nih pahat terlalu hubungan Allah Ta'ala. Maka kita ini sudah tidak terkesan lagi dengan kehidupan dunia yang sebentar. Ya cinampelak dek menjelino. Ya palingan ya 60-70 tahun. Ya, dan semua akan mengalami kematian. Nasan regurut atau pandritai mesti mati ki nasabak tahu tuo ki. Jadi enak tuh nak ajak tahiran aku tu mati. Pak biasa ki makada lah ya anu mati mendade mo sila no mo ate nasa wita joka ku sila pe bolana na pa mati aja tahiran nasabak tahu tuo memang. Iya mina mo ditulihirangi nako tahu mati tuo.
Ya ku tahu mau mati dengan cara apapun, dengan jalan apapun, dengan sabak apapun, tidak ada masalah bagi Allah. Nasabak pura nagarisi pun Allah Ta'ala makro. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya maka dan guru tah ri tujunna tu amat tinggi bukan persoalan malasa pitu na mati. Madodo pitu na mati apa mega moto tahu be monro kasih mak dararing siaga ni 10 tahun na di pana mati. Monro bawa kunruan na denang kena joka-joka. Ya, dalam keadaan lumpuh tapi itu pana mati. Apa coba nalasa panca apa lasa nasabari minato mati sinin na to malasay kurma sakit mesti mati mana nih. Mesti mati mana nih, tapi ternyata tidak pak. Engkau mau tuh malah sama 10 tahun dia pernah mati. Engkau mau tuh silaron sama cawa-cawa mati tuh nih, tak mati. Hadirin yang dimuliakan, jadi yang artinya orang yang mati itu artinya hanyalah orang yang hidup. Jadi nasabah ini, nasabah takaran itu, jadi sedia mana nih mati? Sedia mana nih mati? Mesti mati mana nih? Tinggal waktu saja yang membedakan. Waktu ini, yang itu maka dia itu aja. Perjalanan hidup kita ini Pak Ibu hanya menunggu giliran saja. Hanya menunggu giliran. Yana tu na angka hadis Nabi tamakada kafabil mauti wa'idho mama daini makdiru amatengi menjadi papang aja. Nah tafsir dari guruta makada agar hakikina na tampunan kina bita makada mama daini makdi itu amatengi menjadi papang aja. Liru ternyata elok na nabita Pak Ibu nakung katu mati mesti tapali siralita makada we mati kasih bali bolaku mati si jiku mati si bawaku maka to pirui anagiliraku tosi. Yuro na nabita. Jadi tuli palisu supaya tuli maringar itu ko matengani. Apa ang kami matu jito di nang kanang ngerang-ngerangnya matengan na. Tuli tuwo tuwo bawang na ngerang. Imiro bawa makada aga sian ribaja. Kenro siki matu joka. Niga si lawi. Aga si matu ipake. Niga si matu yanre. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makanya Nabi sampaikan seperti itu. Makanya agar artinya maka dikung katu mati maka dibui mati beli bolaku mati si jiku mati si bawaku maga peruya nagiliraku sih. Nah, itu dikembalikan. Tapi ajak moto na palisu dilo na makoke pa esa yang mateng neng kalinga lagi tu mati na liwa tau na aga mina pau maka de mati bali bulai mati si jengi iya gasi matu na runtuh unro tau na ya. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini perjalanan kehidupan sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Dia nama kada aja pa yulo kasih po napa di paga binina aja pa yulo kasih po di po nama 7 anak-anak na aja pa yulo kasih di po na jaji bolana taniro nito po Allah Ta'ala fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Nah kuna rapi na jalan nasi detau dan di pamaju dan di pemundur mesti. Nah makanya Bapak Ibu sekalian perlu kita paham bahwa setiap hari setiap menit detik hakikatnya kita ini tambah dekat waktu perjumpaan kita dengan Allah. Tambah micawe untuk mempertanggungjawabkan itu apa yang kita lakukan waktu hidup di dunia. Makanya kesempatan di dunia ini Pak Ibu pakasi amalata. Amalai ga patama kiri suruga. Itania mo to. Tania malai. Nikah pamasino po Allah Ta'ala. Tapi di nuli runtu pamasino po Allah Ta'ala ko di gaga amala. Jadi ini iro amala jembatan menuju pamasino po Allah Ta'ala. Pada waktu itu kuminri ki utui. Ya kuminri ki aga sana roto PT atau ka aga sana ko bemor. Bemor padi ya minri kiasa bemor kita bisa sampai dari satu tempat yang tadi tempat tanai minri unrata minri letuk ke tempat tujuan itu nasabah pamasena ro kasih pak bemor artinya karena kasih sayangnya.
Coba kada coba tanya kasih sayangna. Kira-kira ko tapa mindre kiasa be mero tapa na lepasan kau tolopo magani. Kira-kira. Jadi makanya perlu kita berterima kasih. Pada waktu itu mindre ki PTE iwaji tak dua sebu telu sebu na bana ilanna nola mantaraki ya ku idi kapa meli oto PT telu sebu de gaga. Nah, hanya karena rahmat dan kasih sayangnya ini pas supir oto nah, itu gambaran, maksudnya gambaran seperti itu. Hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya engkau di umatnya Nabi Musa pernah dia sampaikan kepada Nabi Musa. Maka dia Musa paleturan kada kupung Allah Ta'ala he. Maka dia milo kat tama surugan nasaba amalaku. Jadi nalapor ni kupung Allah Ta'ala maka dia pun kaya nasang di umatku milo lah dek tama suruga tapi amalak nami. Milo tama suruga nak ku amalak na patamay. Maka dia pun Allah Ta'ala tani amalak na patami lala suruga itu umatmu Muhammad. Umatmu Musa. Niki apa masiku upatamay sa. Akhirnya lisi Nabi Musa podangi maka di tamamok suruga tapi pamasina pun Allah Ta'ala. Widina milo. Maka dah itihaka. Bayangkan Pak 500 tahun maka siwil rupung Allah Ta'ala sampai-sampai iru'un ras sujudna mak goro. Batina rumah kecil rupung Allah Ta'ala kan 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Jadi maka dia pun Allah Ta'ala, wih macigo tu na semua Muhammad Musa. Taruh nih pale. Kalau begitu saya masukkan ke dalam neraka karena bukan rahmatku dan kasih sayangku sama dia. Pertama neraka Pak. Begitu dia masuk ke dalam neraka apa yang terjadi? Makanya Nabi Musa umatku nah pertama ko lalu Allah Ta'ala ranakana nasabat amalakmu tanya apa masina. Wah, berpikir ini umatnya Nabi Musa. Maka dia balik kuna patama ke Allah Ta'ala neraka taruh nih si di permintaku Musa maka daga maka disuruh Allah Ta'ala pancaji kak malupuh besar sehingga memenuhi seluruh ruangan yang ada di dalam neraka sehingga tidak ada lagi orang yang masuk neraka kecuali saya. Kanjak tuh pikiran itu Pak. Nah pikiri kia salamakan na tahu hebat tuh ye. Maka dia pudangi pun Allah Ta'ala maka dia supaya dia besarkan badan saya na pelupui nasem badan saya supaya dia gak tahu tamara neraka saliwan ya mi bawang sehingga badan saya memenuhi seluruh ruangan neraka. Nah lapor ke Allah Ta'ala maka dia pun Allah Ta'ala hebat tuh nasem umatmu Musa. Maka Allah katakan kalau begitu saya cabut keputusanku saya masukkan ke dalam surga. Jadi kung tahu na pikiri ke asalamakan na tahu lainnya maka Allah lebih dahulu menyelamatkan orang itu. Tapi kung tahu alina mi bawa na pikiri ki bawa asalamakan na madudong. Tidak memikirkan keselamatan orang lain. Makanya biasa ada orang ya, biasa kalau lo itu nak joki si bawan na. Tapi tiba-tiba engkau batu lo nak, weh nak tungkin lagi si batu supaya nalik isi bawan ni mondri. Itu kan namanya memikirkan keselamatan dia sementara orang yang di belakang supaya membuangnya. Ini kan gambaran kecil bagaimana dia tidak memikirkan keselamatan orang lain. Apalagi ini mak bali bola. Mak bali bola mesti karena tujuan utama hadirin bukan Allah untuk bisa mengenal Allah. Maka pakesi yolo hubungan terlalu pada terupa tahu. Nah sebab maka dia pun ta'ala ana fi auni abdi maka al abdu fi auni akhihi. Iya na sepuluh ta'ala melo kak tulungi ataku selama yaro ataku tuli melo si tulu-tulu pada yaro dan anak Allah Ta'ala. Jadi maka iya ku selama ki melo si tulu-tulu pada tarupa tahu maka selama itu Allah akan senantiasa menolong kita. Ya, makanya bagus sekalian ikung kembali bulatan kasih jita ya rumah marpe macawi itu dulu yang di kita bantu. Apa engkau tahu biasa tahu mabele jolo na bantu. Dia ngerangi bali bolana. Sisa nama tu mapet di hutan na tengah benih. Oh liniro tu mabelai. Mati no. Dia ngerangi bali bolana. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin untuk bisa memperbaiki ya, pakesingi Eropa hatta maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tulip pudangi maka Nabi ta al mautu babun wa kullu nasi dakhil.
kematian itu pintu dan setiap orang pasti akan memasukinya. Betuan nawaji para tuh ini nakulisu kematu ribolata nakotama ni ribolata mesti lewat pintu ki. Ya kung katau tama ribolana lewat jendela ya ku tanangi maka dia sehat moga. Sehat moga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang pertama tadi bagaimana kita mengenal Allah, yaitu senantiasa berani mengorbankan harta dan diri kita, waktu kita, seluruh apa yang kita miliki untuk Allah, untuk agamanya Allah. Nah, napai Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita. Yang kedua, memperbanyak mengingat mati. Iya itu dia biasa, tuh dia mengira kepungatan, nasabah dia dengar yang mati ngena. Tuh dia miro bawa na pikiri ki moto tinro, maka pinang kau toku. Maka pina makanja bolaku, maka pina megadiku, maka pina manu, di panas selesai magana kan mereka mau menjemput. Nah. Tapi kalau ada orang begitu bangun dari tidurnya langsung mengatakan, "Weh, po magar kasih matu keadaanku di kubur apakah Allah selamatkan saya dalam kubur atau tidak?" Magar matu ko padang mahsyar, ukututian sirat, yaumil hisab. Dan bukan persoalan ini Pak, bukan maka deta cinampa itu matu ko kiburu. Riwayat menceritakan ya pokulino kan 60-70 tahun saja. Ya pokok akhirat satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Maka ni kumakuro. Jadi kumakadai pengala taala patame ranakai si Fulan bin Fulan setengah hari saja. Begitu setengah hari 500 tahun tu. Yule muga sekalian. Nah, makanya para ulama katakan iro watakalita makokoi paki pahe itu akan diganti nanti di akhirat. Tania matu watakalita paki. Makanya diguruta. Watakalita makokoi paki disesuaikan dengan keadaan dan kapasitas hidup di dunia. Yeron no lewet tarime pacobana puatala papinya menenania susana susai pulih puatala. Jadi kemampuan na ye watakaleta memang sesuai dengan situasi keadaan di dunia. Pak Eko kolino Pak maka den riguruta siratu nyaman na pano puatala asira pronasira na taro ko suruga sidi mi bawa koordini rilino. Iya mana no dia nyaman-nyamangi? Iya tono yang mana-manangi. Ya tono na pirasai kapere, ya tono na pinading olok koloy, ya tono ini peding rupa tawi. Sini di bawang, nah luar biasa nikmatnya Allah kasih. Nah 99 di surga Allah siapkan. Nah, yang satu ini yang menengi Allah sengaja ciptakan sesuai dengan kapasitas kemampuan ia watakaleta ini. Sehingga ya ku nyamet taruntu tapi nak dingi memang sesuai kapasitas. Maka turun aku susah sesuai dengan kemampuan badan. Kenapa Allah tidak ciptakan ya motoro na pancaji pengolatana rilino ya motoro matu ipake kahara nasaba iya ko ya motoro ya puru ipake rilino tarime papinya menang pengolatala matu kusiruga denolle mak bekir watakalewe nasaba asira pun asira na iron nangin apa saja pengolatala sidi bawah rilino itu pun kemampuan itu saja satu untuk menerima papinya menang pengolatala. Jadi aku yang motor pakai matu ku akhirnya denule. Makanya Allah ganti dengan kapasitas kemampuan badan yang siap menerima papinya menepung ta'ala asira pulun asira. Makotoro susah Pak. Irilino memang disesuaikan iru pun ta'ala pulun apa sesuaikan maka di iru susah upono rilino makoi kemampuan nawatakalin ataku terima. Makanya diberikan kemampuan seperti itu. Jadi kau kata menderita, man rasa-rasa, memang sudah kemampuannya seperti itu. Jadi kenapa bukan itu dipakai nanti di akhirat? Bahaya. Apa asira pulunato asira susah nenia asanaro papi pedi napa saja pengatala Quranaka. Jadi kau iya mau tu dipakai jarak 1500 tahun dia beda piranaka mak betul memang ni watakaleta. Mak betul iman ni nasabak dia nulis terima. Makanya disesuaikan nanti dengan keadaan nanti di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ibu aja nama
yurus yuru watak kaliwe, artinya bukan berarti tidak boleh kita juga urus, terutama ini makunrei. Pigu biasa makunrei na kuma bedda ni tatelu senti, apalagi ko bedda masoli, ai marula-rula nasa di nyawa na kumilo mak jenne, maka dilenjek si bedai tal 500 sebu, ya, yo kurang di gaga masalah, pada itu nang kena mak bedda. Yo aku makunrei masya Allah, tapi dia tu nak kue, aku mika apa prepare. Ya. Tidak dilarang, makanya itu perempuan ibu tidak dilarang untuk mempercantik diri, tidak, tetapi berniat mempercantik diri untuk istrinya, untuk suaminya. Untuk suaminya Pak iya kung kamakunrai berniat mempercantik diri untuk orang lain selain suaminya, alamat kehancuran ya. Minimal selingkuh tipis-tipis. Karena ini penting Bapak sekalian. Kenapa hari ini manusia tidak mampu tenang dalam rumah tangganya? Karena memang niatnya memang sudah beda, sudah lain. Nak lo tinggi, lo tu marwai tu migai Allah, napa percantik alina, mak baju kanja yoro baju masuli. Sekalinya matu me siruntu laken na mili nang kapuli laken na puli kantor mili istirahat. Allah yang mau poro dastir na mak baunya. Jangankan bilang mau kurang ajar aku laken na bitta, asen na lagi dia nawarari tepu-tepu na bitta panguluta Aisyah. Iku na tepu na bitta maka demi esron Allah Ta'ala. Ya Rasul. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, memanggil orang dengan jabatannya, memanggil orang nasabah patal rena itu jauh lebih terhormat daripada memanggil orang dengan namanya sendiri. Apalagi lagi pun Allah Ta'ala batina hargai nabi ta. Tidak ada dalam Al-Quran sebutan langsung panggilan Allah kepada namanya Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah nakonuli puana ta'ala Nabi ta, dia memanggil dengan jabatan, ya Rasul, ya Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Itu panggilan mesra Allah kepada Nabi. Tapi kalau Nabi lain Allah biasa panggil langsung, ya Adamu, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi puana ta'ala nuli Nabi ta, ya ayyuhar Rasul, jabatannya orang dipanggil. Makanya aku makan dari guru tatu pandita ikung ke makunrei na puji muli asana lakena makunrei mau kurang ajar. Tapi itu nak kui. Asana laketa lagi na dianggap de na sopang mau kurang ajar, apalagi na kota parente laketa. Apa engkau tu makunrei na parente lakena. Subhanallah. Hei, lo kok jangan lo kemana lo kemana? Bahaya nak engkau laki makku. Bisa masuk dalam kelompok suami takut istri. Ada itu sinetronnya. Di kita makro. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana manusia ini mampu mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat yang kita miliki. Nah, kemudian terakhir, apa yang Allah inginkan agar Allah taala na engkai tuli supaya kita mengenal Allah, supaya Bapak Ibu sekalian, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ini tidak lagi terkesan dengan namilu isesa Raja Namrud. Raja Namrud itu yang membakar penguluta Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Yurufuna ta'ala sudah tiba saatnya menghukum Raja Namrud. Nasabah Raja Namrud mengaku juga dirinya sebagai Tuhan, sehingga waktu neng kalinga maka dia tentang Nabi Musa, maka dia ngakui, maka dia puanna Yoli Nabi Musa si ulun Raja Namrud. Maka Raja Namrud
magi muasa maka ditanya ya muala puang. Maka Nabi Musa dia itu nangka wala ku mencaji puang. Nah sahabat dia mak kotor rete na puangi. Maka Nabi Musa maka dia mak kotor rete na puang Allah Taala. Ini ki puang Allah Taala itu zat yang maha kuasa menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan bumi termasuk iko na pancaji puang Allah Taala. Maka pantaskah saya mengatakan bahwa kau sebagai Tuhan? Sehingga Raja Namrus tidak terima, akhirnya dia bakar Nabi Ibrahim. Jadi watuna iparenta pulih Allah Taala, makiri Allah Taala di nana cucu Raja Namrus lepatuo. Jadi aku nggak tahu pak tu na tentangi agama na tentangi decengi dua mi bawa naruntu pilihan. Ya aku dina lengi Allah Taala petunjuk hidayah si senah hancurkan Allah Taala. Jadi hati-hati ki. Ini tentang lori agama yang menghalang-halangi agama, menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi deceng. Dua mi bawa tajam. Salah satunya tak pilih. Kalau Allah tidak kasih hidayah, maka Allah akan sekali hancurkan. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Tapi ternyata tidak dengan Raja Namrus. Maka turun dengan Fir'aun, Haman, Qarun. Jadi makin punya tala dia nak cuci le petunjuk Raja Namrus mesti le hukum ni. Makanya untuk menghancurkan Raja Namrus Pak, Allah tidak mendatangkan bala tentara yang ribuan, tidak perlu. Allah tidak butuh agasan naruh persenjataan militer yang rudal-rudal skat menghancurkan istananya Raja Namrus, tidak perlu. Atau tidak perlu Allah datangkan suatu gempa dan lain sebagainya. Anu sepele lada mina napa boleh punya Taala untuk muni Raja Namrus. Padahal Raja Namrus memiliki istana yang sangat besar dan bala tentara yang sampai ratusan ribu. Agami Pak muni Raja Namrus seekor nyamuk, satu ekor nyamuk saja itu pun nyamuk lenyek si wali penina kepatopa lenyek tu si wali aja nah. Coba Pak, Allah perintah jadikan nyamuk sebagai tentara, maka loko muno Raja Namrus. Coba Pak, aku paling pun atala melo jadi kagak mulai mahalang. Namun si di pangkajene, namun si di lino. Nah jadi juga nih runamoy. Apa yang dilakukan nyamuk Pak? Tameri culina Raja Namrus ay masuk ke dalam telinganya kemudian menuju ke otaknya. Ya na otak na tulina na tok do. Andri lah buaja. Jadi dia menggigit, akhirnya apa yang terjadi Raja Namrus bingung makan pikir cara aku pasti nemu nang kilalang otakku tidak tenang, tidak bisa tidur dalam setiap hari setiap malam dan oleh matin re. Coba Pak, jadi aku pun atala melu Pak cek delade mije. Tidak ada susahnya Allah, makanya sama kalau kita Pak nak miki mabangkal rupung Allah Taala, miki mabangkal rupa tahu na cek delade mije na perintang pun Taala cek di bawah na stel bawah na masalah salah nih. Namu mi bawa tamai. Jadi yuro Raja Namrus bingung lo ni dokter angkat tangan Tony. Napa pule mani sina ahli sihirna ide gaga mulle. Moga aku pun Allah Taala melo. Akhirnya dia gaga cara lain. Apa yang terjadi di pikirannya Raja Namrus, maka yang penting keluar ini ironamoy. Napa si puluh mana ini bala tentarana. Ribuan ini bala tentaranya Pak. Napa barisi mau pamula ujung sana. Letu kosidepena napa setiap lewat di depannya mesti lepai ulunya. Batina napa katuna pengatala Raja Namrus padahal tahu pai harganya. Jadi makanya Raja Namrus ini napa tentaraku lalu mana kokoloku setiap yang lewat lepai uluku supaya pikiran naro supaya masuk iro namo. Coba Pak. Jadi magampala dan aku pengata melo pakatuna tersi tahu. Dan Allah juga tidak sulit apabila Allah mau mengangkat derajat kemuliaan seseorang. Jadi semua yang bala tentara na lepak mana setiap angka lalu na lepak. Coba raja nih sampai akhirnya meninggal Raja Namrus akibat digigit nyamuk. Namuk mi begitu keluar mati nih masuk nih namuk langsung melapor ke Allah Taala, maka dilapor namuk melapor
Maka dia puang, saya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Laporan selesai. Coba Pak, namo Pak. Tapa mati puang Allah Ta'ala maka dia namo. Maka kena sabab pura kamu sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu. Saya mau tanya kamu, kira-kira apa maumu? Apa permintaanmu? Pau nih, ini menit, ini detik, kata Allah saya akan berikan bersama kamu. Kan orang kalau biasa sudah kerja Pak minta gaji, kan minta upah. Jadi alena pengatalam tanahi namu maka deh pamakoke namanya apa yang kau maui. Nah sabab pura no pugoi jamamu, kau sudah laksanakan tugas apa yang kau inginkan. De panameti namu ita panapateru pengatalam maka deh. Apakah kamu butuh dunia dengan isinya? Nak komelo ko punei lino lololisa namo, ini menit detik saya akan serahkan sama kamu. Apa jawabannya namo apa? Maka dia ajak na puang, ajak na. Saya tidak butuh dunia. Agak pale, maka dia taselia nggak bawa ya peniku ye. Si bawa ajeku. Coba Pak, artinya apa? Ulama memberikan perumpamaan bahwa dunia ini tidak punya nilai di sisi Allah, tidak lebih dari sayap nyamuk dan kakinya nyamuk yang tidak ada. Apa coba berarti bernilai itu dunia di sisi Allah? Maka pastilah dunia itu diberikan kepada seluruh nabi-nabi.